Eh, Halo teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan mengenai intelligent agents dari salah satu topik dari artificial intelligence. Ya, beberapa bagian yang saya akan terangkan adalah eh, di bagian introduction, agent, simple reflex agents, model-based reflex agents, goal-based agents, utility-based agents. Di era modern saat ini, manusia sangat dimanjakan dengan adanya kemajuan teknologi. Pola kehidupan manusia setiap tahunnya akan selalu berubah. Sebagai contohnya, dulu manusia tidak bergantung pada telepon seluler, namun pada saat ini manusia semakin bergantung kepada seluler. Saat ini kemajuan teknologi sudah sungguh besar. Setiap perusahaan teknologi berlomba-lomba melakukan inovasi untuk melakukan atau menemukan suatu produk yang berguna untuk masyarakat. Para ahli menciptakan dan mengembangkan teknologi yang canggih, di mana teknologi tersebut mampu mempercepat pengerjaan tugas manusia, sehingga dapat membantu manusia pada saat mengerjakan tugasnya. Salah satu teknologi yang sering kita gunakan adalah sistem intelligent agent, atau mungkin uh, nanti akan saya jelaskan beberapa contoh dari sistem intelligent agent. Nah, apa sih itu intelligent agent? Intelligent agent adalah sebuah sistem agen pintar yang dirancang untuk bekerja secara otomatis pada setiap aplikasinya dengan sensor menerima pesan atau tindakan sesuai dengan apa yang sudah diprogram oleh pembuat guna mempermudah tugas manusia. Intelligent agent adalah teknologi yang digunakan untuk menavigasi langkah apa yang harus diambil dalam suatu pengerjaan melalui sejumlah data yang telah diberikan oleh lingkungan untuk bertindak berdasarkan uh, sejumlah informasi yang sudah disetting oleh si pembuat. Berikut ini tipe-tipe dalam intelligent agents. Pertama adalah simple reflex agents, model-based reflex agents, goal-based agents, utility-based agents. Yang pertama, simple reflex agents. Simple reflex agents adalah salah satu tipe agen yang paling sederhana, karena tipe ini hanya bekerja jika terjadi sesuatu pada lingkungan dalam kondisi tertentu, maka agen akan secara sederhana memberikan aksi tertentu pula. Ini seperti ada aksi, kemudian ada reaksi. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini contohnya ada agen. Di sini adalah kita bayangkan sebuah agen, ini lingkungan, di dalam lingkungan. Jadi lingkungan memberikan suatu aksi yang dideteksi oleh sensor, dan sensor akan melihat what the world is like now. Perubahan apa yang terjadi dalam lingkungan itu yang didapat oleh sensor, dan kemudian action apa yang akan dilakukan. Di sini actuator adalah sebuah reaksi atau pelaku reaksi yang dilakukan terhadap aksi dari environment tadi. Mungkin kita lihat contoh di sini. Di sini ada contoh yaitu smoke detectors. Di smoke detectors kita bisa melihat bahwasannya ketika ada asap muncul, di sini ada sensor. Ketika ada asap muncul, maka alarm akan berbunyi. Jadi aksinya adalah asap. Ketika ada asap, maka akan muncul alarm yang berbunyi. Di sini kita bisa lihat bahwa asap masuk ke dalam sistem sensor, dan kemudian alat tersebut akan mengeluarkan sebuah alarm. Ya, seperti ini. Itulah salah satu contoh dalam simple reflex agents. Kemudian kedua adalah model-based reflex agents. Model-based reflex agent ini merupakan improvement atau perubahan tambahan dari simple reflex agents, di mana salah satu agen refleks berbasis model ini fungsinya menambahkan suatu model di dalam performa suatu agen, yaitu dengan mengetahui tentang bagaimana performa bekerja. Jadi base reflex agent ini menjaga keadaan performanya menggunakan model internal. Ya, contohnya seperti kasus agen daripada pengereman mobil.
Agen tersebut hanya dapat menerima persep dari mobil dengan model terbaru saja. Jika ada model lama, maka tidak dapat menerima pesannya sehingga agen tersebut tidak dapat melakukan tindakan pengereman. Jadi ini lebih ke apa sih tindakan yang dilakukan sebuah sistem ketika sistem itu uh, tidak mengenali dari sesuatu persepsi yang diterima dari lingkungan. Ya, ini ada sensor dan kemudian sensor mendeteksi. Di sini kita sudah define ada state, ada status define semua status yang ada di dalam sensor. Kemudian ya, kemudian dari action tersebut, dari sensor tersebut hal apa yang dilakukan oleh aktuator. Di sini kita akan berikan contoh CCTV. Nah, pada CCTV di sini terdapat pada CCTV, ketika CCTV dalam keadaan terang, maka hasilnya akan seperti ini. Tapi pada saat gelap, hasilnya seperti ini. Hal gelap ini merupakan hal yang sesuatu yang harus dipersiapkan ketika ada tangkapan layar yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Karena dalam setiap CCTV, tangkapan layar, itu akan berekspektasi bahwa lingkungannya mendapat cahaya. Nah, ketika ada cahaya gelap, apa yang akan terjadi? Nah, cahaya tersebut akan merespon dengan menghidupkan jenis infrared. Dan infrared itu yang akan membantu menangkap layar dari kegelapan. Ya. Ya, kemudian yang ketiga adalah goal-based agents. Segala pengetahuan agent akan performa dan keseluruhan keadaannya dengan menggunakan model based reflex agent pada lingkungan tidak selalu cukup. Suatu agent harus benar-benar sudah terinput informasi tentang apa kegunaan atau tujuannya dan keadaan yang ingin dicapai oleh agen tersebut. Nah, ini kurang lebih sama dengan model based reflex agent. Bedanya di sini kita goals dari action tersebut adalah apa? Hal apa yang akan dicapai dari sistem yang sudah kita buat. Salah satu contohnya adalah model seperti ini. Ini adalah sensor untuk mendeteksi objek. Jadi ketika ada objek, kita ingin goals-nya adalah lampu harus hidup, lampu harus menyala. Jadi dalam sistem ini itu merupakan goals-nya adalah ketika ada gerakan yang muncul, maka lampu harus hidup. Kurang lebih seperti ini. Ya. Yang terakhir adalah utility based agents. Dicapainya sebuah goals pada agent pun tidak cukup untuk menghasilkan agent dengan performa yang sempurna dan berkualitas. Sebagai contoh di sistem agent pada mobil tentang pengereman otomatis. Ada tahap tindakan yang harus dilakukan oleh agent tersebut untuk dapat mencapai tujuannya, dan utility-based agents adalah salah satu tipe yang mampu membuat performa sistem agent bekerja jauh lebih cepat, lebih aman, dan karena tipe agent yang lain tidak membedakan antara performa yang baik dengan performa yang tidak baik untuk agent itu sendiri. Hal ini dapat diatasi oleh tipe utility-based agent. Semua hal tersebut dapat diperhitungkan dan diatasi oleh utility factor yang dimiliki oleh utility-based agent. Ya. Berikut ini adalah diagramnya. Nah, di sini ini environment. Di sini ada tambahan bahwa how happy I will be in such a state. Jadi kita harus memperkirakan state-state yang akan muncul yang dapat meningkatkan suatu performansi. Sebagai contoh adalah saya mau menjelaskan terkait performansi dari suatu sensor. Sebagai contoh adalah ketika sensor gerak. Tadi kita ingin menghidupkan sebuah lampu. Nah, seberapa cepat lampu itu menyala ketika mendeteksi suatu objek. Nah, di utility agent ini lebih ke mendukung
atau mengukur bahwa performansi dari suatu sistem tersebut sudah sangat baik dari sisi performansi. Salah satu contohnya adalah yang tadi saya sebutkan, bahwa ketika ada sensor tentang sensor gerak dan lampu menyala, maka seberapa cepat proses itu terjadi. Itulah yang harus didukung oleh utility agent. Demikian dari tentang intelligent agent dan beberapa jenisnya. Terima kasih.